Nah, yang dilakukan FAM di sini adalah pemalsuan dokumen. Tapi yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah besar dan tanda tanya besar, kok bisa filter sebanyak itu, mulai dari proses naturalisasi di negara sampai pemeriksaan dokumen di FIFA, kok dokumen palsu tersebut bisa lolos? Halo Sobat Bola sekalian, gue yakin sebagian besar dari kalian udah tahu atau setidaknya udah denger kabar tentang FIFA yang memberikan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau yang disebut FAM gara-gara kasus pemalsuan dokumen untuk 7 pemain naturalisasi. Memang tren naturalisasi ini cukup gencar dilakukan oleh beberapa negara Asia Tenggara setelah melihat bagaimana suksesnya Timnas Indonesia dengan proyek tersebut. Tapi alih-alih mengikuti jejak Timnas Indonesia, jejak kesuksesan skuad Garuda, ini justru jadi bumerang buat mereka karena ketidakhati-hatian dari semua pihak yang terlibat dan karena ada indikasi usaha untuk menipu. Dan walaupun kalian udah tahu kabarnya, tapi pasti masih banyak dari kalian yang bingung juga tentang pokok masalah ini gimana sampai bisa terjadi separah ini. Karena pada dasarnya ini bukan cuma masalah pemalsuan dokumen untuk menaturalisasi pemain, tapi ini adalah orkestrasi kejahatan yang berkaitan dengan integritas para pemangku kebijakan, baik itu pihak federasi, pihak pemerintah Malaysia, maupun FIFA itu sendiri. Dan untuk memudahkan pemahaman kita semua, gue bakal bahas masalah ini dengan sesederhana mungkin agar bisa dipahami oleh semua kalangan. Bareng gue, Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, yang pertama kita harus sama-sama memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi baru aja di tanggal 26 September 2025, FIFA memberikan sanksi tegas yang levelnya cukup berat, yang diberikan langsung kepada FAM dan 7 pemain yang menjadi objek naturalisasi ini. 7 pemain tersebut diantaranya adalah Gabriel Felipe Aroca, atau yang dikenal dengan nama Gabriel Palmero, lahir di Spanyol, berposisi sebagai bek kiri, yang kini membela Unionistas klub Liga 3 Spanyol. Kemudian Hector Alejandro Hevel Serrano, lahir di Belanda, berposisi sebagai gelandang yang kini main di Johor Darul Ta'zim. Rodrigo Julian Holgado, lahir di Argentina, berposisi sebagai striker yang kini bermain di CD America klub divisi pertama Liga Kolombia. Imanol Javier Macuca, lahir di Argentina juga, berposisi sebagai sayap kanan dan kini bermain di divisi pertama Liga Argentina. João Vitor Brandão Figueiredo, lahir di Argentina, berposisi striker dan kini main di JDT. John Irazabal, lahir di Spanyol, bek tengah dan main di JDT juga, serta Facundo Tomás Garces, bek tengah yang lahir di Argentina, yang jadi pemain yang paling dibangga-banggakan karena bermain di Alaves yang berkompetisi di La Liga. Nah, FIFA memberikan sanksi kepada mereka karena mereka dinilai melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dan manipulasi dokumen pemain, yang berbunyi, siapapun yang dalam aktivitas sepak bola memalsukan dokumen, memanipulasi dokumen asli, atau menggunakan dokumen palsu yang dipalsukan, akan dikenakan sanksi berupa denda dan larangan bermain minimal 6 pertandingan atau untuk jangka waktu tertentu minimal 12 bulan. Yang dengan kesalahan plus atas dasar regulasi tersebut, imbasnya FAM mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 350.000 Swiss franc atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Sedangkan sanksi untuk 7 pemain yang terlibat, masing-masing adalah denda sebesar 2.000 Swiss franc atau sekitar 42 juta rupiah. Plus larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan atau 1 tahun. Gila sih, ini bener-bener berat banget. Apalagi untuk pemain karena larangan aktivitas itu bukan cuma berlaku di level tim nasional, tapi di level klub juga mereka sama sekali gak boleh beraktivitas. Dan efek dominonya adalah karir sepak bola mereka yang justru terancam. Kenapa ini fatal serta masuk ke dalam pelanggaran kategori berat? Karena yang dilanggar adalah standar integritas administrasi berupa pemalsuan dokumen. Artinya di sini FAM ada usaha untuk menipu lewat ketidakabsahan dokumen yang mereka berikan. Mereka di sini bukan cuma mengabaikan regulasi FIFA, tapi juga undang-undang yang ada di negaranya. Kalau memang ini secara sah terbukti, artinya mereka sudah melakukan tindakan kriminal yang harusnya sanksinya bukan cuma sanksi dari FIFA, tapi ada juga tindak pidana. Emangnya gimana masalah detail yang mereka lakukan? Nah, ini kita bahas juga sekarang. Memang dari awal proses naturalisasi ini terjadi, ada beberapa kejanggalan yang bikin proyek ini terasa mustahil tapi ternyata bisa terrealisasi.
Jadi gini, pada dasarnya proses naturalisasi dalam dunia sepak bola itu adalah proses resmi di mana seorang pemain mengganti atau menambah kewarganegaraan agar bisa membela tim nasional di negara tersebut. Idealnya tentu jalur yang harus ditempuh ada dua macam. Yang pertama adalah jalur hukum negara, artinya di sini si pemain tersebut harus diakui dulu secara sah oleh negara tersebut sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku sehingga si pemain tersebut sah menjadi warga negaranya. Kemudian setelah dia resmi jadi warga negara tersebut, jalur yang kedua yang harus ditempuh adalah jalur FIFA. Nah, biasanya di sini prosesnya nggak lama karena federasi cuma memberikan dokumen yang sah sebagai bukti bahwa si pemain udah resmi menjadi warga negara mereka, serta pemeriksaan status atau histori. Misal si pemain tersebut pernah nggak main di timnas negara sebelumnya, dan pemeriksaan syarat lainnya yang ada di FIFA. Baru setelah itu, FIFA memberikan ACC dan pemain tersebut bisa membela timnas di negara barunya. Nah, yang dilakukan FAM di sini adalah pemalsuan dokumen. Tapi yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah besar dan tanda tanya besar, kok bisa filter sebanyak itu, mulai dari proses naturalisasi di negara sampai pemeriksaan dokumen di FIFA, kok dokumen palsu tersebut bisa lolos dan baru bisa ketahuan sekarang setelah beberapa bulan proses itu selesai? Kan nggak masuk di logik. Artinya kalau memang kasusnya adalah pemalsuan dokumen, perlu dipertanyakan bagaimana jalur birokrasi di sana. Siapa yang mengurus dokumen tersebut sampai bisa lolos sebegitu mulusnya? Ditambah lagi prosesnya yang dinilai terlalu cepat. Bayangin dari 7 pemain naturalisasi yang bermasalah, 2 diantaranya sah menjadi warga negara Malaysia di bulan Maret, sedangkan 5 lainnya di bulan Juni 2025. Dan posisi bermain mereka yang terlihat cukup lengkap dalam sebuah satu paketan, karena ada pemain yang berposisi sebagai bek tengah, sebagai bek sayap, gelandang, winger, sampai striker. Tentu itu juga jadi pertanyaan. Karena gini, gak mudah loh untuk menemukan pemain keturunan yang sesuai sama kebutuhan posisi di tim nasional. Selain menemukannya emang sulit, ketika mereka udah ditemukan, secara psikologis harusnya gak mudah juga untuk membujuk si pemain tersebut pindah ke warganegaraan. Apalagi ke negara yang sepak bolanya masih jauh dari kata maju. Kenapa? Karena ketika mereka pindah ke warganegaraan, banyak hak maupun privilege yang mereka dapatkan sebelumnya dengan status kewarganegaraan sebelumnya, itu bisa hilang dan harus dikorbankan. Misal, dengan status kewarganegaraan Malaysia, jika si pemain tersebut kualitasnya nanggung, otomatis klub besar Eropa yang mau merekrut mikir 2 kali. Karena mereka tentu harus mengorbankan kuota non-Uni Eropa, yang jumlahnya itu sedikit, dan gak selayaknya mereka merekrut pemain yang kualitasnya asal-asalan. Plus satu lagi, yang dipertanyakan adalah silsilahnya. Bagaimana asal-usul mereka gak dijelaskan secara transparan ke publik. Kita lihat contoh, proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Di sini mereka dijelaskan secara detail tentang siapa dan bagaimana silsilah keturunan Indonesia mereka. Sampai ditampilkan foto orang tua dan kakek nenek untuk melihat kemiripan si pemain tersebut secara fisik dengan asal-muasal darah Indonesia mereka. Jadi bisa dibilang proses ini bukan proses yang mudah karena gak gampang mengurus segala macam syarat dan birokrasinya. Sedangkan untuk Malaysia, karena prosesnya secepat itu, mereka gak menerapkan sistem transparansi setransparan ini. Sehingga prosesnya dipertanyakan bagaimana sebenarnya proses yang mereka tempuh. Apalagi dengan kelengkapan posisi pemain, dengan waktu yang secepat itu, seolah yang mereka lakukan bukan sebagai tim nasional yang mengajak pemain keturunan untuk membela tanah leluhur mereka. Tapi ini seolah mereka hanya merekrut pemain asing dengan kontrak profesional. Kurang lebihnya kayak gitu, Bang. Dan problemnya Malaysia ini, mereka ternyata menuduh Indonesia sebagai pihak yang menjadi dalang dari kasus yang menimpa mereka. Dalam hal ini adalah Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang menjadi aktor utama dalam percepatan proses naturalisasi. Dia mempertanyakan siapa pihak yang bertemu dengan FIFA di New York. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Presiden Prabowo emang bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di sana. Ditambah dia juga merepost sebuah berita yang bilang bahwa FIFA melakukan standar ganda dalam proyek naturalisasi ini dengan foto Presiden FIFA dan Erick Thohir. Padahal kan mereka nggak punya bukti yang jelas bahwa yang mereka duga itu adalah benar. Makanya masalah ini makin kompleks karena Indonesia sampai dituduh jadi dalang yang melaporkan kasus ini. Padahal dari segi urgensi, kita nggak punya kepentingan apa-apa dari mereka. Yang dirugikan sama mereka adalah Vietnam. Tapi yang dituduh malah Indonesia. Seianya hal itu emang terjadi, apa dampak yang terasa buat Indonesia sekarang? Jelas nggak ada, karena kita lagi fokus buat menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia. Justru Indonesia pun saat ini sedang digembosi oleh kebijakan yang merugikan di round 4 nanti. Dari mana logikanya bahwa kita di sini lagi fokus sama hal yang jauh lebih penting, tapi malah mengurusi hal kroco kayak gini? Jelas gak masuk di logika.
Dan atas apa yang dilakukan oleh FAM, tentu ini jadi kerugian banyak pihak. Khususnya untuk tim yang pernah mereka lawan. Yang dalam hal ini Vietnam yang menjadi korban karena kemenangan telak Malaysia dengan skor 4-0 di ajang kualifikasi Piala Asia. Bisa aja dianulir karena dinilai merugikan Vietnam, yang hasilnya bisa aja diganti dengan skor 3-0 kemenangan untuk Vietnam. Bukan cuma itu, tapi nasib mereka juga di turnamen resmi FIFA ada di ujung tanduk. Contohnya pernah ada kasus serupa yang menimpa Timor Leste di tahun 2015. Saat itu mereka pakai kurang lebih 9 pemain asal Brazil yang dokumennya dipalsukan, yang efeknya mereka saat itu didiskualifikasi dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2018 dan kurang lebih sekitar 36 pertandingan yang udah mereka mainkan di semua kompetisi, semuanya dicatat sebagai kekalahan dengan skor 3-0. Tapi saat ini prosesnya Malaysia masih bisa mengajukan banding. Artinya sanksi ini belum sepenuhnya fix 100%. Dan di sini alangkah lebih baiknya kita menunggu proses banding tersebut selesai. Harapannya sih semoga prosesnya bisa dilakukan secara transparan. Kalau memang salah, ya mereka harus ditindak setegas-tegasnya. Dengan hukuman yang setimpal agar perbuatan ini gak terjadi di kemudian hari. Sedangkan kalau memang tidak bersalah, ya semoga mereka bisa dipertemukan dengan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Gimana pendapat kalian dari masalah ini? Coba tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!